Ya, Polri telah menetapkan Barada Eliezer alias Baradae sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua. Dan tentunya kiprah Eliezer di kepolisian ini juga sudah cukup lama, sehingga memang harus mendapatkan bagaimana penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Dan tadi pada siang hari, Irjen Sambo sudah memberikan pernyataan minta maaf baik kepada institusi Polri dan juga kepada keluarga dari almarhum Brigadir J. Dalam pernyataan maafnya juga pada hari ini pemirsa, Irjen Verdi Sambo juga memohon doa kepada masyarakat terkait dengan istrinya yang masih dalam masa trauma. Karena hingga hari ini untuk istri dari Irjen Sambo ini belum bisa dimintai keterangan karena memang menurut penelitian dan juga pemeriksaan ini masih dalam kondisi trauma. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan kuasa hukum dari Brigadir Joshua, ada Abang Nelson. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Sehat Abang? Halo. Baik, Bang, tadi Irjen Verdi Sambo sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga Brigadir J. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Breaking news siang. Kami dari kuasa hukum sama keluarga besar tentunya sangat indah sekali. Diawali dari hot news tadi malam, sudah ditentukannya Brigadir E sebagai tersangka. Siang ini tadi jam 10 dilanjut lagi. Dari konten, dari apa yang disampaikan oleh Pak Sambo, ada 3 hal tentunya. Permintaan maaf kepada institusi. Yang kedua, belasungkawa kepada keluarga besar Brigadir Joshua Huta Barat. Ini yang menggembirakan, dan tentunya kami menyambut baik baru terakhir untuk keluarga beliau. Hal ini kita lihat ke depan. Dari hasil temuan siang ini tentunya apakah hanya sendiri saudara Brigadir E atau ada hal lain, kita tetap menghormati, menghargai pemeriksaan BAP terhadap para pihak-pihak berikutnya setelah yang satu ini. Demikian. Baik, dari pihak keluarga sendiri melihat pemeriksaan Irjen Sambo hari ini, apakah memang sudah tepat diperiksa, padahal sebelumnya sudah ada 42 saksi yang diperiksa dan belum memeriksa Irjen Sambo? Rasa simpati, rasa puas keluarga nyaris terpenuhi ini. Pengebumian secara kedinasan oke. Ini yang pertama kita harapkan, bahwa beliau itu menunjukkan indikasi tidak salah, kebumikan secara resmi. Baru ini lanjutan yang finalisasi dampak perbuatan atau akibat dari perjalanan kedinasan beliau, termasuk tentunya ke depan yang masih tersisa. Apakah keadilan yang kita harapkan masih berkelanjutan, penegakan hukum itu masih ada, dan tentunya keluarga tetap konsisten menunggu, mengharap nilai-nilai luhur keadilan itu tetap ada. Bang Nelson, hingga saat ini belum ada dakwaan pasti apa penyebab dari kasus tembak menembak ini. Tapi dari pernyataan maaf dari Irjen Sambo tadi mengatakan bahwa meminta maaf kepada keluarga Brigadir J terlepas dari apa yang dilakukan almarhum terhadap istri beliau. Anda bagaimana menanggapi pernyataan maaf ini? Mari kita runtut ini. Tadi apa Pak Mahfud maksudnya? Baik, jadi Irjen Sambo meminta maaf dan juga mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga Brigadir J terlepas dari apa yang sudah dilakukan almarhum kepada istrinya. Bagaimana Anda melihat pernyataan maaf ini? Baik, ini kita terima dengan positif secara perwira yang matang. Nih, masalah plus minus, positif negatif, biarkan nanti penyidik melanjutkan. Namun satu kata pasti, beliau mengakui apa-apa yang ada, dalam artian permintaan maaf ini kita terima dulu dengan positif. Biarkan hukum yang berjalan, tentu beliau akan menuangkan apa yang dipertanyakan nantinya ketika BAP dijalankan di Bareskrim. Baik, terkait dengan penetapan tersangka, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Apakah Anda melihat nanti ke depannya akan ada tersangka lain yang mungkin dikeluarkan oleh pihak kepolisian?
Baik, untuk ini Baradae, sorry tadi saya bilang brigadir ya. Baradae yang dituangkan kepada beliau adalah pasal 350 junto 55 dan 56 KUHP. Di sana jelas sekali kalau untuk yang pasal 338 di sana beliau karena pembunuhan. Tetapi di pasal 55 dan 6 mereka yang sengaja memberi bantuan. Di sini bukan singular tetapi plural, lebih dari satu. Kalau ini konkursus berbantuan atau apa, biarkan penyidik yang melakukannya. Kita tidak intervensi terhadap ini, tetapi penggunaan pasal ikut serta mereka adalah oknum atau lebih dari satu private yang ikut di dalamnya. Demikian. Jadi Anda melihat bisa jadi ada potensi tersangka lain terkait dengan kasus ini, begitu ya? Kemungkinan itu besar sekali karena dari awal kita melihat mereka adalah tim. Tim yang mana? Tim yang berkedudukan bekerja di suatu bentuk kedinasan di negara ini. Baik, jika tadi Anda mengatakan tim, menurut Anda mengapa baru Baradae yang ditetapkan tersangka? Apakah memang pemeriksaan dan juga penetapan tersangka ini menurut Anda cukup alot? Ya, kalau sampai hari ini masuk hari ke-27 ya alot. Cukup alot lagi, apalagi selalu ada hashtag polisi yang menembak polisi di tempat polisi. Tentunya tidak ada yang kita sebut kebal hukum. Ini kami berprinsip menawarkan teori-teori hukum, ada diskresi, imunitas, dijalankan ini. Dan tentunya jangan hanya praduga tak bersalah saja. Praduga bersalah pun dijalankan. Ini tugas-tugas penyidik ke depan supaya tidak ada lagi hal-hal berbenturan antar institusi di dalamnya. Baik, tentunya pihak keluarga ini menginginkan transparansi dalam kasus ini, Bang Nelson. Transparansi seperti apa yang Anda inginkan? Mengingat banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dibuka secara terang benderang kepada publik. Secara kasat mata, penyebutan transparansi ini mereka jauh di sana. Jadi mempercayakan kita di Republik inilah apa-apa saja. Yang penting, kepergian seorang putra terbaik di rumah itu, apakah hilang nyawa itu begitu saja? Tuhan itu berfirman, daun jatuh satu, semut mati satu, ada jelasnya. Rambut hilang 1 tahun. Nah, kalau ditanya harapan keluarga, sudahlah, final untuk kegiatan atau peristiwa ini harus jelas. Apapun namanya, kita menerima. Tentunya siapapun, kalau memang hukum ditegakkan, plus minus tadi bisa sirna di kehidupan kita. Baik, jadi memang hukum harus ditegakkan. Lantas sejauh ini bagaimana kondisi orang tua dari Brigadir J sendiri, Bang Nelson? Kondisi terbaru? Sampai menit ini kita informasi seperti ayahanda kemarin sempat pulang pergi ke Jakarta, sehat-sehat saja. Itu di sana Itoku, ibunda dan putrinya kami teleponan, sehat-sehat saja, doa restu dan mereka mengharapkan biar ini tuntas dengan segera. Salam hormat keluarga dan tentunya dari penasihat hukum. Baik, komunikasi sejauh ini dengan Komnas HAM dan mungkin kepada tim Sus Polri bagaimana? Kita tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Tentunya kalau ada kedinasan, ada surat, ada panggilan, ada jawaban, ada kehadiran. Sampai hari ini kita tidak ada. Kita memasukkan surat sampai berkali-kali konsis kepercayaan penuh kepada Bapak Kapolri dan jajaran terkait penegak hukum lainnya di Indonesia. Oleh karena itu ada lembaga lain mendekatkan diri atau apa, kita konsisten. Kita mesti mengharapkan nilai-nilai luhur keadilan masih ada di negeri kita tercintai. Bang, terkait dengan hasil pertemuan bersama Menko Polhukam kemarin ini, apa yang keluarga sampaikan dan keluarga harapkan dari kasus ini? Baik, kalau kemarin saya melihat beliau dengan pihak keluarga Pak Huta Barat.
Jadi kami tidak hadir, tidak intervensi, tidak mempertanyakan. Sepulang itu kami komunikasi karena beliau mungkin pas di pesawat, handphone mati. Hanya kami lanjut tadi, putrinya yang menjawab senantiasa, sabar om, tulang, ayahanda sedang di perjalanan. Sebagaimana kita ketahui, 2 jam lebih itu kalau kita siaran di media juga hubungan cukup sulit terputus. Tetapi apapun yang cek on the spot, yang aktual, jika dipertanyakan kami akan memberikan informasi tentang keluarga sebaik-baiknya. Adakah rekomendasi dari Pak Menko Polhukam kepada pihak keluarga dan juga tim pengacara dalam mengawal kasus ini? Ya, ini dia. Apa-apa saja topik pembicaraan Pak Samuel Panggabean, seperti tadi kami mesti putus komunikasi karena kepulangan beliau yang tiba-tiba. Tadi malam kami juga tidak. Baik. Bang Nelson, apakah masih bergabung bersama kami, Bang? Baik, mohon maaf Bang Nelson karena sebelumnya ada kendala sinyal dan pemirsa kami akan mencoba menghubungi Bang Nelson kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News.